ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Amin. Balik biasa kita. Balik di hari ini kurang semangat. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh tumbuhan. Ada apa saja tubuh tumbuhan itu? Akar, buah. Ya, kita sekali. Nah, hari ini kita akan belajar memahami fungsi bagian-bagian tumbuhan, mengidentifikasi jenis-jenis bagian tumbuhan, dan menghubungkan fungsi dengan struktur. Sebelum itu, Ibu punya video, kalian simak baik-baik ya. Pagi yang indah sekali. Wow, lihat pohon mangga besar itu. Ini akarnya. Mereka adalah fondasinya. Mereka menyiram air serta menyimpan cadangan makanan. Wah, apa itu? Itu akar. Akar itu nanti ada penjelasannya. Apa yang di frozen? Iya. Dan Nah, ini daun. fotosintesis. Daun adalah dapur tanaman. Itu membuat makanan dan itu memberi kita oksigen untuk bernafas. Mereka membantu tanaman membuat benih untuk tanaman baru. Buah ini melindungi bijinya. Enak juga loh. Wow. Jadi begitu cara kerjanya. Dan terima kasih atas udara bersih yang kita hirup. Nah, itu tadi sedikit video mengenai bagian tubuh tumbuhan. Nah, jika suatu tumbuhan itu kehilangan salah satu bagiannya seperti daun atau akar, bagaimana menurut kalian itu tumbuhan tersebut itu dapat terpengaruh? Kalau nggak ada akar ya mati. Nah, kalau tidak ada akarnya berarti tumbuhan itu tidak hidup ya. Oke, pintar sekali. Nah, sekarang bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar. Akar adalah penopang dan penyedia nutrisi bagi tumbuhannya. Yang kedua ada batang. Nah, batang ini berperan dalam mengangkut air, nutrisi, dan makanan dalam tumbuhan. Yang ketiga ada daun. Nah, daun ini organ penting untuk fotosintesis dan pernapasan tumbuhan. Selanjutnya ada buah. Buah itu hasil dari proses pembuahan, berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyebaran biji. Nah, kalau bunganya itu sebagai reproduksi tumbuhan, menghasilkan biji dan menarik serangga untuk menyembuhkan. Nah, yang pertama akar. Akar tadi apa? Untuk menyerap nutrisi.
bagian tubuh yang di dalam tanah. Nah, bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Fungsi akar yaitu menopang tumbuhan agar tetap tegak. Jadi kalau tidak ada akarnya itu tumbuhan itu bisa mati, tumbang, ya, atau tidak berdiri tegak. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai makanan tumbuhan. Nah, ini jenis-jenis akar. Akar itu jenisnya ada dua, akar tunggang dan akar serabut. Siapa yang mau membaca? Kayak balik, baca jenis-jenis akar. Jenis akar ada dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Ya. Akar tunggang itu khas tumbuhan biji berkeping dua, terdiri dari akar pokok besar yang bercabang-cabang. Sedangkan akar serabut adalah kumpulan akar halus yang keluar dari pangkal batang tumbuhan biji berkeping satu. Ya, jadi kalau akar tunggang itu bijinya itu berkeping dua. Nah, akarnya itu besar-besar dan bercabang. Kalau akar serabut itu akarnya itu halus-halus dan berkeping satu. Kalau akar tunggang tadi kan berkeping dua. Kalau akar serabut itu berkeping satu. Yang kedua ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dan daun. Nah, fungsinya mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang kedua, mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, menopang daun, bunga, dan buah. Nah, ini ada jenis-jenis batang. Ada batang berkayu. Cirinya itu batangnya keras, berwarna coklat, sulit dipatahkan. Contohnya apa kalau batang berkayu? Contohnya pohon pimpang, pohon jati, pohon beringin. Itu kan batangnya keras dan besar-besar ya. Terus yang kedua ada batang basah. Ciri-cirinya itu batangnya lunak, berwarna hijau, mudah dipatahkan. Contohnya seperti apa? Pisang. Nah, pohon pisang itu lunak sekali ya. Nah, biasanya dipakai main, iya. Kangkung itu batang basah, sayur-sayuran. Ayam. Iya. Selanjutnya ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipih, melebar dan berwarna hijau. Fungsinya yaitu tempat tumbuhan membuat makanan. Terus proses pembuatan makanan yang biasa disebut dengan fotosintesis. Yang ketiga, fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Nah, ini ada macam-macam bentuk susunan tulang daun. Yang pertama ada tulang daun menyirip. Itu berbentuk seperti sirip ikan. Yang kedua ada tulang daun menjari. Bentuk tulang daun menjari itu seperti susunan jari tangan. Contohnya kalau tulang daun menjari itu apa? Daun singkong. Nah, daun singkong itu bentuknya daunnya itu seperti susunan jari tangan ya. Lebar-lebar. Ya. Terus selanjutnya ada tulang daun melengkung. Itu ujung-ujungnya tegak menyatu. Contohnya seperti ini. Ini biasanya di tumbuhan apa? Bahan apa itu? Bunga, Bu. Ya, di bunga biasanya itu ya. Itu soro. Soro. Bukan serai. Bolong. Tanaman apa? Bunga bolong. Iya, bunga bolong. Karena ini bolong-bolong ya. Ya. Terus tulang daun sejajar ini biasanya seperti apa? Padi. Jagung. Tebu. Sejajar seperti garis-garis lurus. Tebu. Iya, benar sekali. Kita semua ya. Nah, selanjutnya ada bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Matahari. Ya tidak matahari saja ya. Kamboja. Ya, bunga itu banyak ya. Tapi paling sering itu matahari. Iya, Bu, jadi kuaci ya. Iya. Jadi makanan. Biji bunga matahari menjadi Kuaci. iya yang biasanya kita makan. Nah, fungsi bunga itu
tempat terjadinya penyerbukan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, terus sebagai penghasil biji. Nah, ini ada bagian-bagian bunga, ada tangkai bunga, kelopak, ada putih, ada benang sari, ada mahkota. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Mbak Lydia, Mbak Ulin? Ya. Oke. Ini bagian-bagian bunga ya. Ya. Itu tomat tuh. Ini buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Fungsinya yaitu melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Ini buah apel ya, Mbak Uli? Ya. Memang seperti tomat karena warna merah. Nah, ini ada bagian-bagian buah. Ada kulitnya, luarnya itu ya. Terus ada daging buahnya yang biasanya kita makan. Ya. Iya. Terus ada bijinya. Bijinya itu biasanya kita Makannya. buah. Kita tanam Bu biasanya. Oh iya, itu tumbuh tak Mbak Lydia? Ya tumbuh, nanti tumbuhnya jeruk. Tumbuhnya jeruk berarti yang ditanam itu bijinya jeruk. Oh iya. Aku kan ngantuk kayaknya. Waktunya pulang. Iya, enggak apa-apa. Habis ini kita pulang. Oke. Oke. Balik lagi Bu. Iya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah Pak. Tidak, Bu. Loh, Bu, Tidak. kalau itu kenapa dagingnya kok putih? Kan biasanya belum ada. Kayak di rumah itu kuning. Ya kan di rumahmu. Iya. Karena ini kan contohnya buah alpukat. Alpukat itu kan jenisnya itu kan banyak sekali ya. Oh. Jadi ada yang kuning, kalau putih itu berarti belum matang. Kenapa kalau dicontohkan yang belum matang? Karena jenis itu. Oh ini nakal. Karena kalau yang matang sudah diambil orang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah, tidak Ada ya? Iya nak. Sudah. Oke. Karena hari ini banyak tidak masuk, kita bentuk satu ruang dulu saja ya. Ini ada lembar, ada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 sampai kegiatan 4. Nanti iya dikerjakan bersama-sama. Oke. Jadi nanti dibagi, nggak apa-apa, nanti ibu bantu. Oke. Nah, di kegiatan 1 mengamati bagian tumbuh-tumbuhan. Ini sudah ada tumbuhannya, tapi iya karena ambilnya sudah dari kemarin. Terus kena angin-angin jadinya sudah layu seperti ini. Tapi ini dikasih air bawahnya kan bisa. Nah, nanti terus basah. dimasukkan lagi. oh ya berarti besok ibu coba ya. Iya. Ya ini ada tumbuhannya. Ini buat kegiatan 1. Nih. Terus ini ada kegiatan 2, kegiatan 3. Silahkan. Oh iya. Ada nanti ada lukunya, ini ada penggarisnya. Ini ada kegiatan 3. Aku nggak mau pulpen. Kamu nggak bawa pulpen? Nah, Pengen gimana nih kamu? ini ada pensil. Loh ini tuh dibuat ngukur nah ini. Nah ini tuh dari kegiatan 1 ini. Nih. Ya. Ini amatilah tumbuhan. Ya, batangnya itu angka berat. Fungsinya tadi apa akar? Untuk menyerap air, menyerap batang. Ini dari sini nah, ukurnya itu dari tumbuhan. Oh yang ini kira Iya, itu sebagai gambarnya saja. Nah, tidak ada. itu apa? Biasanya itu Tumbuhan. Ya, karena itu buahnya belum berbuah. Jadi tidak ada. Kita ambil tumbuhan yang kecil saja. Mbak dia ngomong apa ya? Kubu. Iya. Ayo Mbak Ulin.
pilek ya. Kenapa Iya. masker? Nanti kan malah kulit. Enggak. Nanti kita kasih obat cacing biar gak nular. Ini sudah. Nanti dibawa pas maju. Sudah. Panjang akar. Ya ini nanti dibawa pas maju loh. Iya, enggak. Sudah ya. Fokus. Nama bagian tumbuh-tumbuhannya apa yang kamu gambar? Enggak apa-apa lah. Fungsinya daun apa tadi? Masak. Nah, Iya. iya itu loh. Buat masak apa? Masak betul. Ramban-rambanan. Apa itu? Ramban-ramban itu rumput-rumput. Nah, kalian tulis hasil pengamatan dari tumbuhan tadi. Oh iya. Ya kan memang itu enggak ya nggak apa-apa sini Bu bawa biasa. batang tumbuhan untuk menyalurkan air. Sudah? Belum, sudah. Sudah nggak apa-apa dua aja. Sekarang boleh maju. Woi semua bareng-bareng. Ayo yang lama ditinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini bukan tumbuhan yang gatal itu tadi. Bukan dong. Ya. Batu makam. Enggak, ini biasanya gini loh. Ayo presentasi kegiatan satu. Ini kegiatan satu dulu dong. Diurut. Satu. Ya kegiatan satu sini membawakan. Bagian tumbuhan ini ada akar Semuanya ya. untuk menyerap air. Ini Mana ada yang batang. Ini ada batang untuk menyalurkan air ke daun. Ya. Dan ini ada daun itu untuk memasak makanan pada tumbuhan. Ya. Terus fungsinya. Ya itu tadi fungsinya. Ini kan ada soalnya. Soal yang pertama, bagian tumbuhan bus. Bagian tumbuhan apa yang berada di dalam tanah? Apa? Akar. Bagian tumbuhan apa yang berfungsi membuat makanan? Daun. Terus. Bagian tumbuhan apa yang berfungsi sebagai alat berkembangbiakan? Batang. Ya, sekarang aku. Ya. Ini tadi itu mengukur panjang akar dan tinggi badan. Tinggi badan. Ya, batang. Belum. Nah, tadi aku itu mengukur ini ya. Ya. Batangnya itu ada 20 cm ini. Terus akarnya ini 3 cm. Jadi selisih panjang akar dan batang itu ada 17. Oke. Manakah yang lebih panjang? Batang. Daun dia. Dari Sekian. dia kegiatan tiga dulu. Tulis hasil pengamatanmu minimal Curi. 3. Yang pertama, mulai dari akar sebagai menyerap air dalam tanah. Yang kedua, Ya. batang menyalurkan Jangan, air belum. untuk memasak makanan pada tumbuhan. Belum, nanti ada waktunya sendiri. Ya Allah, dengarkan dulu temannya itu. Kegiatan keempat, Ya. saya mengambil sampah daun untuk memasak makanan. Ya. Berarti dimasak, Bu.
Dua. Terus? Sudah. Bunganya dibantu Aji. Siapa yang mau mencoba lagi? Ulin, mau? Olive? Enggak. Wes. Oke, berarti sudah paham ya? Ya, sudah. Sebelum kita mengakhiri, Ibu ada ini yang terakhir, nah habis itu kita pulang, oke? Habis ya. Dikerjakan cuma 10 soal. Kalau sudah berarti boleh pulang. Sudah. Maaf ya, Bu. Ya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Terus kita berdoa pulang. Sojibiti. Dikerjakan sendiri-sendiri. Iya. Ini nanti kalau kamu nakal-nakal batal pulangkan loh ya. Guru jam 6 aku pusing. Gurunya itu jatuh sama muridnya. Bu sudah. Sudah? Oh, Sudah. pintar sekali Mbak Olive. Pulang ya. Belum. Boleh pulang. Sudah Mbak Lydia. Kambing. Sudah Mbak Olive. Mbak Olive ini kenapa? Kali Kelas ini Mbak Olive kayak aktif banget. Biasanya ada ulang tahun. Oh, ulang tahun. Selamat ulang tahun Mbak Olive. Iya, tanggal 27. Iya. Tujuh. Iya. Sudah selesai. Ngobrolnya sudah selesai. Belajarnya sudah selesai. Udah pulang. Paham ya? Berarti hari ini kita belajar tentang apa? Bagian tumbuhan. Ada apa saja? Bunga biji. Alpukat. Ya, itu contohnya alpukat. Ya. Oke, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.